kami percaya Tuhan, hanya firman-Mu yang menjadi tempat jawaban dalam setiap hidup kami Tuhan. Meskipun kami melewati berbagai macam persoalan, halangan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, tapi kami yakin hanya melalui firman-Mu saja Tuhan, kami selalu mendapatkan jawaban atas permasalahan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin selalu berpegang teguh pada firman-Mu Tuhan. Hanya berpegang teguh pada kebenaran firman-Mu Tuhan. Hari ini kami ingin Tuhan untuk belajar, untuk mengoreksi diri kami Tuhan, untuk lebih lagi untuk menempatkan dalam sebagian dari seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan sertai kami semua Tuhan, buka hati kami, buka telinga kami Tuhan, supaya firman ini dapat tertanam dalam setiap hidup kami, sehingga firman ini dapat membuat kami semakin dewasa di dalam-Mu Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman. Oh, yang sini belum dengeran. Shalom. Ya gitu teman-teman ya. Ini bisa kecilin dikit kayaknya. Shalom. Coba ulang. Ya. Ya, shalom teman-teman ya, puji Tuhan kita bisa kumpul lagi untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Hari ini kita mau membahas satu tema kebenaran firman Tuhan, mana kita mau belajar, yaitu bagaimana sih seberapa besar dampaknya dalam kasih Kristus dalam setiap hidup kita itu bisa mengubah segala sesuatu dalam hidup kita. Yang setuju, angkat tangan teman-teman yang setuju bahwa firman Tuhan itu bisa mengubah dalam setiap hidup kita masing-masing. Baik mungkin kalian yang memiliki mungkin ada karakter yang gak baik mungkin, atau mungkin dalam setiap persoalan kalian menghadapi masalah, dari kasih Tuhan tuh bisa membangkitkan semangat dalam setiap hidup kita teman-teman. Dan juga akan beruntun kepada setiap kehidupan kita, langkah kehidupan kita, bagaimana cara kita berperilaku, bagaimana kita bersikap, bagaimana cara kita berbicara dan menanggapi sesuatu dimanapun kita berada. Ya, sebagai orang percaya ya teman-teman ya, kita pasti akan kita mau belajar untuk memberikan kendali penuh kepada Tuhan, yang merupakan sebuah hal dasar di mana kehidupan iman kita di dunia ini. Setuju ya teman-teman ya? Ini teman-teman, halo, ini Peter. Ini dikurangi dikit bisa enggak ya? Atau yang di atasnya itu loh. Yang paling atas yang warna merah itu. Ya, itu nih dikurangi. Ya. Ya, saya ulangi teman-teman ya. Sebagai orang percaya biasanya pasti tentunya kita belajar untuk memberikan kendali penuh dalam hidup kita kepada Tuhan. Yang tentu kita semua diajari itu menjadi dasar untuk supaya kita bisa mempertahankan iman kita di dunia ini. Jadi di mana kita mau melangkah, kita mau ngambil keputusan, oh kira-kira aku mau kerja di mana ya, oh aku hari ini, kira-kira aku kalau misalnya udah SMA, aku mau kuliah di mana ya, mau melakukan apa, itu semuanya tentu kita harus letakkan pada rencana Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kendali penuh dalam Tuhan itu merupakan hal yang penting buat setiap kita untuk menjadi pembeda dengan orang-orang di luar sana. Jadi ada satu ciri khas di mana pada saat kalian menjadi orang percaya, kalian meletakkan harapan kalian pada Tuhan, itu jadi satu ciri khas bahwa sebagai eksklusif gitu teman-teman. Kalian diberi kesempatan untuk mendapatkan tuntunan langsung dari Tuhan melalui Roh Kudus yang sudah kalian terima. Dan tentu itu akan berpengaruh dalam kehidupan kalian, baik itu bersama keluarga, mungkin kalian akan menikah, itu akan berpengaruh sekali. Ataupun mungkin yang masih kuliah, bekerja, merintis karir, itu juga akan berpengaruh dalam kehidupan pribadimu. Nah, kalau kita mau lihat teman-teman, banyak sekali ya teman-teman. Saya beberapa kali membaca berita teman-teman ya. Kalau kalian baca berita akhir-akhir ini, saya biasanya baca di IG teman-teman ya, sangat-sangat sadis teman-teman. Banyak sekali ada pembulian, ada sekali kayak pembunuhan, itu kayak berita pembunuhan dan pembulian atau kekerasan itu kayak kayak kacang goreng sebanyak itu loh teman-teman ya. Kayak salah satu kemarin contoh saya lihat ada anak kecil yang bisa membuli anak temennya, itu kayak nusuk matanya teman-teman. Itu sampai kok bisa gitu loh. Orang tuanya kayak apa ya? Mungkin bagaimana kehidupan di keluarganya? Gimana sih kayak kehidupan di keluarganya, dia mengajari mungkin soal kehidupan kerohaniannya mungkin, atau
kehidupan secara bersosialisasinya gimana. Terus kemudian ada juga seorang bapak rela menusuk anaknya rela menusuk bapaknya hanya meminta gara-gara nyisihkan rokok, teman-teman. Jadi anaknya itu kayak minta, "Pak, minta sisihkan rokok, sisain rokok," gitu ya. Marah bapaknya. Anaknya marah, kayak saya kaget, kayak itu ditusuk-tusuk gitu gara-gara alasannya seperti itu. Kayak kok bisa sih segampang itu? Segampang itukah hati manusia itu bisa terpengaruh dengan hal-hal jahat seperti itu? Saya kayak membandingkan dulu pada saat saya waktu kecil itu ya, mikir kayak orang mau membunuh itu ya kayak kayak mau mengambil keputusan membunuh atau berbuat jahat itu kayak berpikirnya berulang kali sampai sepanjang itu gitu loh. Sampai ada rasa takut dan sebagainya. Tapi ini saya kagetnya kayak kok bisa loh. Dan saya bersyukur teman-teman ya, kan kondisi ini bisa terjadi karena dasar awal hidup mereka yang mungkin belum dewasa dalam kehidupan mereka sendiri. Mereka belum dewasa untuk mengontrol emosi mereka. Mereka belum dewasa dalam mengendalikan kedewasaan mereka. Benar itu udah tua, tapi dalam kejiwaan mereka, cara berpikir mereka, cara pandang mereka itu hanya kayak anak kecil mungkin, gampang banget untuk melakukan hal-hal jahat. Tapi itu juga teman-teman ya, nggak mesti itu kan orang di luar Tuhan ya teman-teman. Orang mungkin nggak percaya Tuhan, ya oke lah. Tapi tidak dipungkiri ya teman-teman ya, juga ada loh orang yang sudah percaya pada Tuhan juga bisa kena seperti itu. Mungkin kalian pernah mengalami mungkin ada kenalan atau seperti apa. Saya juga beberapa lihat gitu. Ada yang sudah percaya Tuhan pun juga bisa. Mereka bisa kelolosan, mereka bisa kalau pada saat mereka menghadapi masalah, mereka bisa bahkan kelewatan. Bahkan sampai menghujat Tuhan dan marah-marah ke Tuhan, sampai ngomong gak Tuhan-Tuhanan, kenapa kok gini, kan sama aja. Orang yang gak ikut Tuhan sama yang ikut kok sama aja. Dan seharusnya itu juga seharusnya sangat berlawanan, di mana kita yang seharusnya orang percaya, kita belajar sungguh-sungguh, yang seharusnya kita mau belajar menerapkan karakter Kristus dalam hidup kita, yaitu kita harus hidup sabar, yaitu saling mengasihi, dewasa dalam ucapan kita dan sebagainya, teman-teman. Jadi saya itu sangat beberapa waktu ini ngelihat berita itu sangat ngeri sekali, teman-teman. Dan saya mau belajar, teman-teman. Kita mau sama-sama belajar gimana sih supaya kita enggak gitu. Ya kita semua pernah lah. Saya juga pernah melewati batas kesabaran saya juga. Kayak kita semua manusia juga bisa melakukan hal itu. Tapi kita mau belajar cepat-cepat, kita mau berbalik dan mengkoreksi diri. Inti dari pembelajaran mempertahankan iman kita di dunia ini kan kita mau belajar lurus terus loh, teman-teman. Kita manusia memang kadang bisa berbelok, kadang kita bisa agak miring sedikit, itu bisa. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan ini kita mau belajar cepat-cepat kita balik lurus. Kita mau belajar sih gimana sih cara mempertahankan. Kita mau belajar untuk menjadi benar kembali, teman-teman, dan bisa berubah semakin cepat, semakin lebih baik, teman-teman. Kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya? Gitu. Jawabannya itu, teman-teman, yaitu mintalah Tuhan supaya memberikan kasih karunia dalam setiap hidupmu. Kalian harus tetap hidup dalam Kristus Yesus dan selalu berpusat pada Injil Kristus saja, teman-teman. Simpel ya, teman-teman ya. Saya juga sering sekali membahas soal ini. Kita harus selalu berpusat pada Injil Kristus yang membuat kita mengerti kasih Tuhan itu sungguh sangat besar. Yang di sini percaya karya penebusan Tuhan sangat besar, amin. Ada yang lebih besar dari itu? Halo teman-teman, adakah yang merasa kayak lebih besar dari karya penebusan Kristus? Tuhan sudah menebus setiap dosa kita, ya toh? Mati di atas kayu salib menebus setiap dosa kita, menerima kita untuk menerima keselamatan. Dan itu akhirnya membuat kita mengerti kasih Tuhan itu sungguh besar tuh, teman-teman. Dan kita mau selalu ingat bahwa kasih-Nya itu menjadi patokan kita untuk cepat-cepat kembali kepada hal yang benar. Lalu terus apa bedanya dengan orang yang menilai ini? Kayak ada orang yang di luar Kristus ya, orang yang gak percaya sama Tuhan. Dia juga berbuat baik, dia pinter. Kayak sekarang itu zamannya, kayak saya pernah lihat di IG itu ada kayak bagaimana kita belajar kecerdasan emosi.
yaitu kita belajar untuk kecerdasan emosional, kita belajar untuk mempertahankan emosi kita. Gimana sih kita emosi kita supaya stabil? Itu biasanya kayak pelajaran-pelajaran kayak gitu. Terus apa bedanya dengan mereka yang mungkin mereka bisa melakukan hal itu? Mereka bisa sabar, mereka bisa nggak sampai marah-marah gitu kayak. Tapi percayalah teman-teman ya, saya salah satunya juga pernah kayak gitu. Kayak saya mencoba belajar untuk mengendalikan emosi saya, tapi kayak saya pun juga kehilangan hal itu, kehilangan kesabaran dan mencapai batasnya teman-teman. Bahkan orang yang melakukan hal ini itu pasti nggak akan lama teman-teman. Mereka akan cepat merasa kayak, oh ya aku nggak bisa terus-terusan kayak gini. Cuman hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri, mereka hanya mengandalkan kemampuan akal pikir mereka. Gimana sih caranya aku nggak emosi, ya wes aku tak minggirnya dari orang ini gitu contoh ya. Terus ternyata ya ada ya orang kayak gini tuh nanti pasti ada aja sekeliling kita. Saya mungkin mulai bekerja ini juga ada beberapa mulai ketemu gitu. Ada orang-orang oh kayak gini ternyata orang-orang membuat shock hati gitu ya. Awalnya kenalan baik ternyata lama-lama kayak kaget. Terus akhirnya kayak ternyata nggak bisa, meskipun kalian belajar sekuat tenaga pun kalian nggak akan bisa mengontrol emosi kalian. Mereka nggak bisa mengontrol sendiri-sendiri tuh, kecuali kalian mau belajar minta Tuhan tolong hidup kita supaya bisa berubah. Jadi pada saat kita aku mau marah, aku mau inget Tuhan. Tuhan tuh iya sih, Tuhan tuh sabar, Tuhan tuh baik buat diri kita. Ya wis aku tak sabar wis. Terus saya juga muncul pertanyaan, berarti cuma buat pengalian toh? Tuhan cuma buat pengalian aja dong? Enggak teman-teman, kayak ada satu hal yang kalau kita kita hanya mengandalkan kekuatan kita aja gitu. Itu hanya apa ya, kayak parameter yang ada dalam hidup kita mau diakui, oh iya kamu jadi orang baik ya. Terus misalnya kita hanya ingin dinilai menjadi orang yang sabar dan sebagainya. Kita kalau misalnya hidup di dalam kasih Kristus, kita mengerti kasih Kristus itu bisa mengubah kita, itu kita nggak butuh omongan-omongan dari orang luar sana. Saya juga sering, saya flashback lagi ke belakang, saya juga pernah kayak gitu. Kayak, oh iya dulu aku pernah kayak gitu. Supaya dinilai ini. Dan akhirnya saya ya wes lah. Akhirnya mulai pelan-pelan belajar. Saya pun juga belajar teman-teman. Jadi kita mau tekankan bahwa kasih karunia Tuhan itu melampaui segalanya teman-teman. Bisa mengubah dalam segala kehidupanmu. Yuk sama-sama kita baca di Filipi 4 ayat 7 teman-teman. Amin. Filipi 4 ayat 7. Ya. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah paui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya waktu membaca firman ini ada 3 hal yang bisa kita pelajari dalam ayat ini, yaitu bagaimana sih kita menuntun, gimana caranya kita bisa terus mempertahankan hidup kita ini bisa terus berpusat hanya pada Kristus saja teman-teman. Yang pertama teman-teman ya, kita harus belajar untuk menundukkan hati kita teman-teman. Ya, dikatakan itu ada kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal teman-teman. Menundukkan hati kita. Satu statement di mana kasih karunia Allah dan damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. Saya merenungkan bahwa itu sama dengan Injil keselamatan yang sudah kita terima itu teman-teman ya. Menjadi satu damai sejahtera yang kita terima. Kita mau menundukkan akal sehat, akal pikir kita, hati kita, seluruh aspek hidup kita hanya kepada kasih karunia Tuhan saja. Kenapa sih kok pentingnya menundukkan diri, teman-teman? Menundukkan segala ego kita, pikiran kita, cara pandang kita.
Karena semua yang manusia miliki, semua apa yang keluar dari otaknya manusia ini, pikirannya manusia ini ya, hanya kalau misalnya kita nggak menyertakan Tuhan dalam setiap kita apa yang mau kita pikirkan teman-teman, itu hanya membawa sebuah hal yang buruk, kejahatan, mungkin egois, hanya untuk kepentingan diri sendiri. Jadi langkah awal pada saat kita mau belajar untuk semakin di-upgrade lagi teman-teman, kita mau semakin solid untuk terus mengikuti Kristus teman-teman, ya kita mau belajar untuk selalu menundukkan diri. Itu setiap hari kita lakukan, bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali. Setiap hari kita terus belajar untuk menundukkan diri kita, merendahkan diri kepada Tuhan, membawa kita untuk mengenal ketenangan dan kedamaian dalam Tuhan. Ayat firman Tuhan pun mengatakan bahwa kita pada saat kita mau rendah hati, kita mau merendahkan diri kepada Tuhan, Tuhan itu akan memberikan sebuah ketenangan dalam hidup kita. Kita nggak perlu kita hidup itu kayak kayak kelihatannya banyak masalah, padahal masalah itu kalian buat sendiri. Pada saat kalian punya masalah, kalian emosi, ya toh, kalian emosi, ternyata muncul masalah lagi, ya itu gara-gara kalian sendiri. Pada saat kalian mau menyelesaikan pekerjaan mungkin, kalian mengeluh, kalian frustasi dan sebagainya, itu akan menyebabkan berbagai rantai masalah selanjutnya. Itu karena diri kita sendiri. Dan kita nggak mau mengakui itu, kita nggak mau belajar untuk mengkoreksi, oh iya yes, aku dulu yang harus dikoreksi, enggak. Kita selalu belajar untuk menyalahkan orang lain. Kita selalu ingin kayak nggak mau disalahkan. Saya juga berpikir kayak lebih cepat akar permasalahan akan selesai pada saat setiap masing diri kita ini mengkoreksi diri sendiri. Akhirnya kan kayak kita mengurusi diri kita sendiri, oh iya ya aku salah. Akhirnya kita selesai dalam satu masalah itu sama-sama, akhirnya wis langsung damai itu teman. Beda kalau pada saat langsung satu orang saling menyalahkan, nggak ada yang salah, nggak selesai satu masalah. Jadi paham ya, pada saat kita mau merendahkan diri itu adalah langkah pertama yang sangat penting untuk kita bisa mematahkan segala pikiran kita, ya toh, cara pandang kita yang mungkin nggak sesuai dengan kebenaran. Itu sulit sih teman-teman ya, sulit. Kadang saya juga pernah kayak gitu, kayak selalu kekeh dengan jawaban gitu, kekeh jawaban dengan diri kita sendiri. Oh, enggak harus gini, bener kok menurutku. Tapi saya mencoba belajar untuk ya wis lah, tak ikuti, like misalnya salah pun ya wis tak bantu. Misal enak toh kayak gitu kan? Pernah nggak kalian juga merasa gitu? Saya juga beberapa kali di pekerjaan tuh kayak gitu. Kayak ya wis lah, biar no. Ternyata ada beberapa salah, ya wis, masa kita marah-marah? Kan enggak, kita belajar menundukkan diri. Oh ya wis, daripada wis saya ngerti lah, ya wis kita belajar bersabar, Tuhan kasih kerjaan dengan sebaik-baiknya, kita juga kerja sebaik-baiknya, selesai. Hidupnya kita damai, tenang, tidak ada masalah, enggak perlu sampai kita ungkit-ungkit, sampai kita bawa doa, nangis-nangis, aku disalahkan, aku kerjaanku kayak gini, enggak. Jadi banyak teman-teman ya, jangan sampai pada saat usia muda ini kita seharusnya yang mulai beranjak dari masa-masa labil kita, kayak emosi kita mungkin nggak kekontrol dan sebagainya. Kita mau belajar untuk menemukan cara yang benar dalam mengendalikan diri kita ini loh, yaitu hanya menyerahkannya kepada Tuhan saja teman-teman. Amin. Dan karena di Matius 23:12 dikatakan, dan barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Pada saat kalian bersih kayak kalian pingin nggak mau salah dan sebagainya, itu akan semakin membuat hidupmu semakin jatuh Tuhan, teman-teman. Kalian semakin dinilai, oh iya ya orang Kristen kok kayak gini. Jadi balik lagi, akan ada beberapa korban, mungkin temanmu, mungkin kenalanmu, mungkin dirimu sendiri. Mungkin mengenal kayak, iya ya Kristen gak Kristen podo ae. Orang baik pun gak harus ikut Kristen pun juga bisa gitu. Tapi itu salah teman-teman.
Karena kita mau belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan maka Tuhan akan meninggikan kita. Mungkin kelihatannya kita kayak orang, wah kon cemen kayak gitu ya, cupu gitu. Kok nggak mau ngelawan, nggak mau stand up buat dirimu sendiri. Ya wes lah. Yang penting kita belajar untuk merendahkan diri, kita mau kasih yang terbaik hanya untuk Tuhan. Kita hanya tujuannya fokus hanya untuk Tuhan. Ya, poin pertama ini kita belajar untuk mengajarkan kita untuk memposisikan diri kita itu bukan apa-apa tanpa Tuhan. Cara pandang kita, cara berpikir kita, tindakan kita itu enggak semuanya itu hanya akan berfokus, hanya akan menimbulkan beberapa hal-hal yang enggak baik. Tapi kita mau belajar untuk menundukkan itu dan memposisikan diri kita selalu membutuhkan Tuhan. Selalu membutuhkan tuntunan Tuhan. Dan akhirnya kita tahu bahwa kita lama-lama kalian bakal ngerasain kok. Kalau oh iya ya, kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera ini bisa mengalahkan segalanya. Kayak lama-lama Tuhan pasti izinkan kalian menghadapi berbagai masalah yang lebih tinggi lagi, lebih hebat lagi, lebih apa ya, lebih kejam lagi lah kalian bisa ngalami masalah. Tapi kalian ngelihat kayak iya, kasih karunia Tuhan itu lebih gede daripada itu. Jadi kita semua pasti bisa ngelewatinya. Kita coba sih sama-sama kita coba pikirkan, kayak saya waktu itu merenungkan firman ini, kayak saya berpikir kayak oh iya ya, ada beberapa masalah saya yang kelihatannya besar, ternyata saya bisa ngelewati itu. Mungkin teman-teman juga punya masalah-masalah masing-masing, mungkin masalah terbesar apa dalam hidup kalian sampai hari ini ada yang selesai, ya puji Tuhan. Kalau belum selesai, mungkin kita belajar lagi, koreksi. Oh iya, kenapa kok belum selesai? Belajar dari sisi diri kita sini, dari sisi diri kita ini mau merendahkan diri, berserah pada Tuhan. Dan akhirnya yang poin kedua, akhirnya pada saat kita bisa menundukkan diri, Tuhan akhirnya bisa menuntun hati kita. Kita membiarkan Tuhan berdaulat dan menuntun hidup kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Yang dikatakan tadi, Tuhan angkat lebih tinggi. Gitu. Kita diajarkan untuk lebih baik, naik step level untuk memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang seharusnya kita yang sudah menjadi orang percaya ya, sudah menjadi dasar pattern yang awal itu, kita ya mau belajar untuk memelihara hati kita dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Jadi hati dan pikiran kita itu merupakan bukti nyata bagaimana sih sebenarnya kehidupanmu itu, teman-teman. Setuju ya teman-teman ya? Hati itu adalah salah satu kayak hati itu adalah yang punya kita itu masing-masing gitu, teman-teman. Secara pribadi orang nggak ada yang tahu. Yang tahu cuman kalian dan diri sendiri dan Tuhan. Pada saat hatimu jelek, teman-teman ya itulah hidupmu, teman-teman. Meskipun kalian terlihat di luar mungkin kelihatan baik, kelihatan kayak dinilai orang baik, suka membantu, suka menolong dan sebagainya, tetapi dalam hatimu kamu ingin dipuji, ingin dibalas mungkin, atau mungkin ingin diperlakukan baik mungkin buat orang-orang di sekitarmu, kalian dibaik-baikin sama orang-orang di sekitarmu. Itulah hatimu, teman-teman, itulah hidupmu. Jadi bayangkan kalau hati kita dipelihara di dalam Kristus Yesus. Kita enggak akan hidup berkamuflase kayak kita topeng sini, topeng sana, topeng sini. Hidup kita pasti kayak yes apa adanya, karena memang ini loh hidupku di dalam Kristus. Hati dan pikiranku sudah dipelihara dalam Kristus. Amin, teman-teman ya. Jadi yuk sama-sama kita belajar lah. Hati ini sangat penting, teman-teman. Pada saat kita bisa punya hati yang benar, kita punya hati dan pikiran yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalian itu kayak hidupnya kayak kayak benar-benar merasakan bagaimana sih penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang sungguh melampaui akal itu loh, melampaui segala hal itu loh. Itu benar-benar kalian bisa rasakan. Kalau misalnya kalian masih ragu-ragu, kayak masa sih kayak gitu sih? Aku sih punya masalah yang sangat besar.
belum selesai. Jadi sama-sama kamu introspeksi diri, sudah nggak kalian udah percaya nggak sama Tuhan? Kalian sudah benar nggak menyelesaikan masalah satu demi satu ini, sudah benar apa enggak? Sudah sesuai apa enggak? Saya yakin pasti ada yang salah sih. Saya juga pernah kayak gitu. Kelihatannya oke-oke aja, terus tiba-tiba ada satu masalah. Saya itu kebiasaannya selalu kayak menyelesaikan satu masalah. Kadang mau menyelesaikan next masalah itu saya itu kayak selalu berpikir ulang. Jadi saya beberapa kali sempat kayak di omongin kayak terlalu pelin-pelan. Kadang kalau mau kayak gini, terus ternyata saya itu selalu kesenangan kayak mikir ulang, kira-kira nanti kayak gini ke depan nanti apa ya. Kalau misalnya aku nanti kayak gini, nanti di sana ini apa. Akhirnya kayak kacau balau teman-teman. Karena pikiran kita hanya berfokus dalam apa yang kita pikirkan. Beda dengan kalau pada saat kita mau memang menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, hidup ketenangan, damai sejahtera itu pasti akan kita rasakan dengan baik, teman-teman. Jadi pastinya kelihatannya sih kayak gampang ngomongnya. Saya juga ngerasain kayak kok cek gampang ya, tapi padahal sulit sekali orang bisa melakukan hal ini, teman-teman. Jadi sangat sulit. Yang pertama yaitu gimana cara kita merendahkan diri, kemudian yang kedua kita bisa terus keep on the track, kita bisa memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Itu susah. Saya jujur saya juga susah. Kadang saya juga kelewatan, kadang juga miss. Mungkin teman-teman juga pernah kayak gitu. Ada yang bisa 100% kayak wah 100%-nya pikirannya enggak melenceng, enggak pikirannya enggak jahat. Ada di sini. Saya sangat kagum sih kalau ada. Saya pun juga gak bisa kayak gitu. Tetapi intinya itu teman-teman ya, bahwa meskipun kelihatannya susah teman-teman, tapi pada saat kita mau, sekali lagi itu kayak apa ya, kayak sebuah pattern yang terus menerus. Pada saat kita merasa susah ya kita coba rendahkan diri, kita coba melihara lagi. Itu kita lakukan setiap hari. Kita mau beranjak dewasa ya toh, kita udah mungkin youth dewasa, mungkin teman-teman yang mungkin kuliah bisa lebih dewasa lagi. Jangan sampai kita pada saat kita udah dewasa, udah berumah tangga dan sebagainya, kita malah kayak bapak-bapak tadi dimintai rokok terus lagi dimintai rokok terus marah. Hal sepele gitu loh. Dan saya enggak bapak ini aja, beberapa ada orang yang saya kenal pun juga ada kayak gitu. Hal-hal sepele kan, ngerti toh, kayak ada hal-hal sepele orang-orang tua pun bisa sampai kelewatan kayak anak kecil gitu. Justru seharusnya kita jadi semakin dewasa, kita dituntut punya kerohanian lebih dewasa lagi, cara pandang lebih dewasa lagi yang tentunya sesuai dan selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita mau belajar teman-teman tadi ya, gimana sih kita mau belajar, kita sudah tahu nih dari 2 poin ini gimana sih seberapa dampaknya, bagaimana kalau kita meluruskan hidup kita mau memfokuskan hanya kepada kasih Kristus aja. Pada saat kita mau mengampuni karena Kristus sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Kita mau mengasihi pun kita sudah tahu Kristus sudah mengasihi diri kita terlebih dahulu. Kita mau memberi pun Kristus sudah memelihara kita dengan baik. Bukan hanya untuk pengalihan, bukan pengalihan teman-teman, bukan. Itu karena memang dari gaya hidup kita sebagai orang percaya seharusnya sudah sepatutnya seperti itu. Amin teman-teman. Paham ya? Akhirnya yang ketiga, kita punya hidup sepenuhnya dalam Kristus Yesus. Progres imanmu untuk menjadikan kasih Kristus pusat dalam kehidupanmu, segala aspek kehidupanmu, itu pasti banyak tantangan. Tapi kalian percayalah, kalian akan merasakan hidupmu bisa sepenuhnya dirasakan bahwa Tuhan benar-benar menyertai hidupmu. Perlahan kok. Kalian nggak usah dipikiri teman-teman, nggak usah dipikiri aku udah nggak ya, aku udah berubah nggak ya, nggak usah. Kalian cukup berjalan pelan-pelan. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kalian merasa iya ya, aku lebih baik daripada 10 tahun yang lalu. Dulu aku yang mungkin suka malas mungkin, atau suka marahan.
tahun ke depannya mungkin iya ya, aku sekarang enggak loh. Enggak, secara enggak langsung kita diubahkan sama Tuhan jadi orang yang lebih baik. Pasti banyak tantangan dan rintangan dalam pertumbuhan imanmu. Tapi kita mau izinkan Tuhan bisa menyelesaikan dan menuntun kita hingga pada akhirnya kita ditemui sebagai orang-orang yang setia kepada Tuhan. Kita ditemui bukan orang-orang yang jadi batu sandungan orang lain, kita ditemui sebagai orang yang memberkati orang lain dalam setiap kehidupan kita masing-masing, yaitu hanya untuk mencerminkan karakter Kristus dalam hidup kita ini loh. Sehingga orang itu ngelihat dari hatimu itu loh, dari cara hidupmu, itu yang jadi ciri khas ya teman-teman. Jadi enggak ada kata orang kayak orang Kristen, enggak orang Kristen sama aja, enggak. Ada bedanya, yaitu loh, dimulai dari kalian nih loh. Kalian mau enggak sama-sama di tempat ini kita mau belajar jadi salah satu orang itu, jadi kasih contoh yang pembeda yang luar biasa di pekerjaanmu, di keluargamu mungkin, teman-temanmu, dimanapun kalian berada. Nama Tuhan bisa dimuliakan dalam setiap hidupanmu. Amin. Amin teman-teman ya. Saya undang pemain musik ya. Sama-sama kita berdoa ya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan atas hari ini Tuhan. Engkau mengingatkan kami melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Betapa pentingnya dalam setiap kehidupan kita untuk selalu memfokuskan hanya kepadamu saja Tuhan. Hanya kepada kasih, kebaikan-Mu, damai sejahtera-Mu yang sudah Tuhan beri dalam setiap hidup kami. Tuhan ingatkan bahwa apa yang sudah Tuhan kasih itu bisa melampaui segalanya. Ada Tuhan yang lebih besar dari setiap apa yang kita miliki, cara pandang kita, cara berpikir kita. Keegoisan kita itu mudah bisa dihilangkan, asal kita mau aja merendahkan diri kita, membiarkan Tuhan memelihara hati dan pikiran kita masing-masing di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita mau berdoa, kita mau minta. Mungkin yang kalian beberapa minggu ini mengalami masalah seperti ini, mungkin membutuhkan lebih lagi Tuhan, jamahan Tuhan. Masing-masing kalian berdoa, Tuhan kami meminta Tuhan, Tuhan jamah setiap hidupku, Tuhan isi hatiku kembali Tuhan. Supaya kami tidak lengah, supaya kami tidak lepas, supaya kami tidak melewati batas. Kami ingin ingat selalu Tuhan, bahwa ada Tuhan yang selalu menolong kami. Jamah hati kami Tuhan. Kami minta Tuhan penyertaan-Mu dalam setiap hidup kami. Karena hanya melalui Roh-Mu saja Tuhan dalam hidup kami mengalami kehidupan yang damai sejahtera dalam-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Tekan jiwaku tenang. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Katakan, ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu,
menyembahmu. Saya undang teman-teman bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Oh, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh pada Tuhan. Oh, hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau mau membuka hati kami Tuhan, untuk kembali dipenuhi oleh Roh-Mu Tuhan. Kami ingin kembali lagi Tuhan, untuk mengambil alih dalam seluruh hidup kami Tuhan, sehingga kami bisa tahu nyata betapa besar kasih karunia Tuhan dalam setiap hidup kami, betapa besar pengorbanan Tuhan dalam setiap hidup kami, membuat hidup kami menjadi arti yang lebih baik, yaitu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Tuhan sertai anak-anak Ayu di tempat ini Tuhan, hingga minggu depan kembali kita sama-sama beribadah kembali Tuhan, semakin lagi didewasakan dalam Tuhan, menjadi anak-anak yang luar biasa dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.